Halo Halo semua, semua. kenalin aku Nabila Afita Tunisa, nomor absen 16. Dan aku Atiana Arfami dengan nomor presensi 5. Jadi ini kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan mengenai algoritma perseptron. Jadi di sini aku mau tanya nih, materi yang akan kita bahas itu seperti apa sih? Nah, kali ini tuh kita akan membahas mengenai algoritma perseptron. Nah, itu apa sih? Nah, cara gampangnya tuh bisa dibayangin kayak gini. Coba bayangin kamu sedang mengajarkan seorang anak kecil yang sedang membedakan antara kucing dan anjing. Awalnya kan dia bakalan sering salah, tapi setiap kali kamu ngasih tahu perbedaannya antara kucing dan anjing ini, itu dia lama-lama akan paham. Nah, algoritma yang akan kita bahas hari ini juga belajar dengan cara yang serupa. Namanya perseptron. Algoritma sederhana tapi memiliki sejarah yang panjang, yang menjadi dasar dari banyak sistem kecerdasan buatan hari ini. Algoritma perseptron itu diciptakan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Perseptron adalah bentuk paling awal dari neuron buatan dalam jaringan saraf. Nah, jadi perseptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan atau JST sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu komponen yang ada di perseptron. Yang pertama yaitu ada input, yang dimana input biasanya dilambangkan dengan X1, X2, dan Xn itu tergantung jumlah inputannya. Yang berarti itu fitur untuk memasukkan yang diproses oleh neuron. Kemudian yang kedua itu ada bobot. Bobot biasanya dilambangkan dengan W1, W2, dan seterusnya. Yang dimana itu bobot berguna untuk menentukan pentingnya setiap inputan. Kemudian ada bias atau biasa dilambangkan dengan B, yaitu untuk menggeser decision boundary. Kemudian ada fungsi aktivasi, ada output Y, ada target juga Y, learning rate atau biasa dilambangkan dengan A, bisa disebut dengan alpha, yang digunakan untuk kecepatan pembaruan bobot. Kemudian ada update rules, yang dimana aturan perubahan bobot dan bias saat prediksi salah. Nah, untuk perseptron itu juga punya rumus. Ada 3 nih. Yang pertama itu ada hitung aktivasi, yang kedua ada fungsi aktivasi, dan yang ketiga itu ada update bobot dan bias. Nah, untuk yang pertama itu ada hitung aktivasi yang biasanya disimbolkan dengan huruf Z. Nah, Z ini diperoleh dari jumlah dari setiap input atau XI yang dikalikan dengan bobot atau WI, lalu ditambah dengan bias. Nah, kemudian yang kedua itu ada fungsi aktivasi atau step function. Nah, ini tuh jika nilai Z lebih besar dari 0, maka outputnya adalah 1. Namun, jika Z itu kurang dari sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Kemudian yang ketiga itu ada update bobot dan bias. Nah, bobot baru ini tuh bisa diperoleh dari bobot lama yang ditambah dengan learning rate yang kemudian dikalikan dengan selisih antara target dengan prediksi. Lalu dikalikan nilai input, kemudian bias baru diperoleh dari bias lama yang ditambah dengan learning rate yang kemudian dikalikan selisih antara target dengan prediksi. Selanjutnya aku akan mengasih contoh perhitungan manual dengan logika AND. Di situ diketahui ada dataset, X1-nya ada 0, 0, 1, 1. X2-nya ada 0, 1, 0, 1. Kemudian Y-nya ada 0, 0, 0, 1. Inisialisasinya yaitu bobot awal, yang dimana bobot awal itu W1 sama dengan 0 dan W2-nya itu sama dengan 0. Kemudian biasnya 0, learning rate-nya itu 1. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada EPOS 1, yang dimana EPOS 1 itu terdiri dari 4 data. Untuk data yang pertama diketahui X 0 sama 0, kemudian Y-nya tuh 0. Setelah itu hitung Z-nya, yang dimana rumus Z itu W1
dikali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah bias. Nah, di situ diketahui W1 kali X1 itu 0 kali 0, kemudian ditambah W2 kali X2 itu 0,0 dan biasnya itu 0. Jadi hasil dari perhitungan tersebut itu 0. Nah, dari Fz sama dengan 0 itu termasuknya benar karena prediksi sesuai dengan target yang dimana itu diketahui Y-nya itu 0. Dan tidak ada kesalahan dari data 1, tidak ada perlakuan update. Kemudian untuk data 2 itu diketahui X sama dengan 0 sama 1 dan Y-nya itu diketahui 0. Kemudian hitung Z-nya. Di situ kan rumusnya masih sama kayak tadi, berarti Z sama dengan 0 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 0. Jadi hasilnya itu 0 dan di data 2 ini FZ-nya kan hasilnya kan 0, berarti kan sesuai sama dengan Y-nya. Jadi FZ 0 itu benar dan tidak dilakukan updatean. Kemudian untuk data ketiga itu masih sama, rumusnya sama kayak data 1. Jadi kita langsung hitung aja buat hasil dari data ketiga. Data ketiga itu diketahui X sama dengan 1 sama 0 dan Y sama dengan 0, kemudian kita hitung Z-nya. Yang dimana Z sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 0. Jadi kan hasilnya itu kan 0. Nah, FZ-nya itu kan 0 dan hasil dari 0 tersebut itu sesuai dengan prediksi atau sesuai dengan Y. Jadi untuk data ketiga ini juga tidak perlu dilakukan updatean. Kemudian untuk data keempat, diketahui data keempat itu X sama dengan 1,1 dan Y-nya itu 1. Kemudian hitung Z-nya. Rumusnya masih sama. Jadi untuk perhitungannya itu Z sama dengan 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi kan dari hasil FZ-nya itu kan 0 dan seharusnya hasil FZ-nya itu 1 dan itu tidak sesuai dengan hasil targetnya. Jadi untuk data nomor 4 itu perlu diupdate. Nah, tadi dari perhitungan data keempat, model memprediksi outputnya adalah 0, padahal seharusnya 1. Jadi ini salah ya. Nah, karena model salah memprediksi, artinya dia perlu belajar dari kesalahan tadi. Caranya adalah dengan melakukan update bobot dan bias. Kita bisa pakai rumus update bobot dan bias, yaitu kita menghitung satu persatu dari W1, W2, dan B. Nah, setelah kita hitung, update bobot dan biasnya berubah menjadi W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan B sama dengan 1. Nah, ini tujuannya supaya nanti jika ada inputan yang sama, yaitu 1 dan 1, dimasukkan lagi ke model tersebut. Nah, model bisa memberikan output yang benar, yaitu 1. Nah, sekarang kita masuk ke epoch kedua dalam algoritma perseptron. Pada tahap ini kita akan menggunakan bobot dan bias yang telah diperbarui dari epoch sebelumnya, lalu menguji ulang semua data latih untuk melihat apakah sudah bisa memprediksi dengan benar. Untuk kondisi awal di epoch 2 ini, bobot 1 adalah 1, bobot 1-nya adalah 1, dan bias adalah 1. Nah, kita mulai dari menghitung ulang yang data pertama. Data pertama itu kan X-nya 0 dan 0, dan targetnya adalah 0. Nah, habis itu kita hitung dulu dari nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya setelah dihitung kan hasilnya 1. Nah, 1 ini prediksi dari modelnya, tapi kan target aslinya ada 0, jadi prediksi ini salah. Nah, kemudian untuk data kedua itu juga sama. Untuk target aslinya adalah 0, tapi hasil prediksinya adalah 1. Jadi yang update data kedua ini juga salah. Nah, karena yang data pertama dan data kedua itu prediksinya salah lagi, maka harus diupdate lagi. Dan untuk data ketiga itu hasil prediksinya adalah 0, dan ini sesuai dengan targetnya juga, yaitu 0. Nah, karena prediksi benar, maka tidak perlu diupdate. Nah, untuk data keempat itu kan hasil
prediksinya salah yaitu 0, sedangkan targetnya adalah 1. Maka untuk data keempat juga perlu dilakukan update lagi. Nah, tadi setelah seluruh data diuji ulang di epoch kedua, kita mendapatkan hasil akhir yaitu bobot pertama atau W1 adalah 2, kemudian bobot kedua adalah 1, dan base-nya adalah 0. Nah, artinya apa? Artinya model kembali belajar dari kesalahan-kesalahan prediksi sebelumnya. Dengan bobot dan base yang diperbarui ini, prediksi model akan semakin mendekati target yang seharusnya. Nah, intinya itu setiap epoch dalam algoritma perseptron itu seperti siklus belajar ulang. Ketika model salah, dia akan memperbaiki diri dan akan terus begitu sampai dia bisa membuat prediksi yang akurat untuk semua data latihnya. Jadi setelah kita memahami bagaimana perseptron itu belajar dari kesalahan, mungkin lewat perhitungan dari Z, kemudian aktivasi dan update bobot, sekarang kita akan mencoba melihat kelebihan dan kekurangan dari perseptron itu sendiri. Buat yang pertama itu ada kelebihan dari perseptron, kita tuh bisa ibaratkan sebagai waktu kita belajar naik sepeda yang dimana awalnya kita kan sering jatuh. Nah, di situ kan mesti kita belajar dari kesalahan. Nah, perseptron itu juga begitu. Jadi untuk kelebihan perseptron yang pertama itu ada sederhana tapi cerdas. Maksudnya itu mudah dipahami dan cocok untuk belajar dasar-dasar AI atau machine learning. Yang kedua itu ada datanya dari perseptron itu sederhana. Jadi tuh perseptron itu bisa cepat dan efisien karena datanya itu sederhana dan perseptron bisa belajar hanya dalam 1-2 epoch saja. Yang ketiga itu ada langsung belajar dari data. Jadi itu kita tidak perlu rumus yang ribet gitu kan. Kita cukup hitung, bandingkan, kemudian kita update. Yang keempat itu ada fondasi AI modern yang dimana dari sinilah neural network lahir. Jadi memahami perseptron sama dengan itu memahami akar dari deep learning. Nah, setelah tadi kita membahas kelebihan, tentunya perseptron itu kan juga memiliki kekurangan. Jadi kekurangan perseptron yang pertama yaitu tidak bisa mempelajari pola yang tidak lurus. Kemudian yang kedua itu terlalu sederhana untuk di dunia nyata. Maksudnya perseptron itu kan hanya satu lapis dan ia tuh butuh ibaratkan itu kayak temen gitu kan ya, untuk mengerjakan tugas yang lebih rumit. Itulah kenapa di perseptron itu ada yang namanya multi layer perseptron. Yang ketiga itu ada sensitif terhadap data yang dimana itu kalau ada yang tidak rapi, tidak linear atau tidak seimbang, perseptron bisa gagal belajar meski diulang berkali-kali. Jadi buat algoritma perseptron ini bisa diibaratkan sebagai guru pertama yang mengajari kita cara berpikir dalam dunia AI. Sederhana tapi perseptron ini punya peran yang sangat penting, dan dari kesalahan inilah muncul sistem-sistem yang canggih yang kita kenal sampai saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.